pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan mulai. Mari kita awali kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri langsung, dan pemateri kali ini sangat luar biasa teman-teman semua. Tadi banyak yang menyangka Mas Ade, dan ternyata pemateri kita pada pagi hari ini adalah Mas Asep. Saya cek dulu suara Mas Asep sudah terdengar jelas atau belum? Jelas, Mas. Oke, tes. Suara saya cukup jelas. Oke. Suaranya sudah terdengar jelas ya. Oh. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman semua, mari kita awali lagi ya kegiatan hari ini dengan membaca bismillah, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Asep untuk memberikan materinya. Kepada Mas Asep saya persilahkan. Oke, baik. Suara yang baru gabung, selamat datang. Aduh, Masya Allah, ini udah pada kangen, kayaknya udah tahun baru ya. Tadi mungkin banyak juga yang wapri, Kang kapan ini ada lagi Zoom gitu kan, informasi dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah tadi juga mendadak juga sih sebetulnya dari teman-teman mentor mungkin yang menginformasikannya ke teman-teman semuanya. Tapi semoga tidak mengurangi agenda kita pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Kang? Wah, oh Mbak Iswati, alhamdulillah kabar baik, teman-teman semuanya kabarnya baik ya semuanya. Semoga di tahun baru ini kita punya banyak sekali gitu ya, mungkin harapan dari teman-teman semuanya yang ingat keluarganya, bahkan mungkin ya terkait karir teman-teman juga gitu. Nah, pada pagi hari ini banyak yang nanya materi apa sih yang mungkin kita akan bahas gitu. Memang banyak sekali yang ingin saya bahas teman-teman. Mungkin pagi-pagi supaya segar ya. Kenapa memang Kang informasinya selalu pagi? Karena biasanya teman-teman berdasarkan psikologi gitu ya, itu biasanya pagi itu adalah waktu terbaik untuk menerima informasi ataupun materi gitu ya, ataupun terkait hal-hal yang mungkin sifatnya positif. Jadi mungkin ketika teman-teman pagi gitu ya di sekolah, beda rasanya ketika teman-teman menerima materi dari guru gitu ya dengan waktu yang sore gitu ya. Nah, itu memang salah satu yang kita jadikan indikator kenapa sih kita harus mesti ada pagi gitu ya pertemuannya gitu. Dan mungkin jam 10 saya rasa teman-teman mungkin karena banyak di sini juga ibu-ibu gitu ya, emak-emak gitu ya, memang ngurusin anak, kadang nganterin sekolah gitu kan, jadi nggak terlalu pagi, di angka jam 10 itu masih jangkauannya ideal gitu ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai teman-teman, supaya lebih semangat lagi, saya akan menampilkan sebuah video karena memang di pagi hari itu kita harus menyerap afirmasi positif gitu ya. Makanya mungkin ketika ada kesambut pagi gitu kan, ataupun yang motivasi dari leader teman-teman itu sebisa ataupun positif vibra gitu kan untuk teman-teman supaya bisa lebih maksimal gitu kan menjalani kehidupan sehari-hari ya. Oke, nah di sini saya akan menampilkan sebuah video dulu sambil nunggu teman-teman. Masya Allah masih banyak yang baru hadir. Tolong diaksep ya teman-teman mentor, karena mungkin pada baru tahu ya informasinya. Nah ini saya akan share terlebih dahulu untuk video pertama ya teman-teman. Silahkan disimak dengan baik. Dunia ini tidak selamanya akan bersinar seperti apa yang Anda inginkan. Dunia ini tidak selamanya berwarna seperti apa yang Anda mau. Sekuat apapun Anda, terkadang dunia ini bisa jadi tempat yang sangat kejam dan sangat jahat. Tempat di mana akan terus membuat Anda terjatuh dan terus terjatuh. Bahkan bila Anda pasrah dan membiarkan semuanya terjadi, maka Anda akan terjatuh selamanya. Saya, Anda, atau siapapun dari kita pernah terpukul atas kerasnya hidup. Tapi
Ini bukan, tapi seberapa kuat kita untuk bangkit setelah dipukul sangat keras. Seberapa banyak kita bangkit dan terus bergerak maju. Begitulah satu-satunya cara supaya kita bisa menang. Rasa sakit itu hanya sementara. Mungkin hanya berlangsung selama 1 menit, ataupun 1 jam, atau sehari, bahkan setahun. Tapi pada akhirnya sakit itu akan mereda dan akan tergantikan dengan indahnya kemenangan. Namun, jika kita berhenti, sakit itu akan bertahan selamanya. Kesalahan itu akan selalu ada. Dia akan selalu ada dalam setiap perjuangan kita. Kalau kita mau menang, kita harus siap untuk kalah. Dan kalau kita siap kalah, berarti kita siap untuk menang. Jaga mimpimu yang sudah kamu bangun. Karena orang-orang yang tidak bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan akan siap mencuri impianmu. Jadi, kalau kita sudah menginginkan sesuatu, maka ambil dan perjuangkanlah. Titik. Jangan takut gagal, walaupun Anda tidak selalu bisa menang. Tapi jangan pernah takut untuk selalu mengambil keputusan. Banyak orang yang berteriak, "Saya ingin sukses." Tapi apakah benar-benar dia ingin sukses? Mungkin dia hanya ingin, tapi dia tidak mau memperjuangkannya. Bagaimana bisa dikatakan dia benar-benar menginginkan kesuksesan, sedang waktunya bersenang-senang lebih banyak daripada waktunya berjuang? Waktunya untuk tidur lebih banyak daripada waktunya untuk bekerja. Anda harus menggali jauh lebih dalam. Terus lebih dalam, lalu tanyakan pada diri, kamu mau jadi apa Anda nantinya? Bagaimana Anda melakukannya? Putuskan saja, jangan ragu-ragu. Kita bisa memilih diam saja dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Membiarkan pada akhirnya kita tidak jadi siapa-siapa. Kita bisa memilih untuk hanya berharap semuanya akan baik-baik saja. Tapi jangan pernah berharap semuanya baik kalau kita hanya di tempat dan diam saja. Keajaiban itu datang kepada orang-orang yang mau memperjuangkan keajaiban itu. Tapi kita juga bisa memilih untuk berjuang. Walaupun kita tahu memilih untuk berjuang bukan saja memilih untuk menang, tapi juga kita harus memilih untuk kalah. Tapi bagaimana bisa kita tahu kalah atau menang kalau kita tidak masuk ke arena pertempuran? Kalau kita tidak berjuang, terus apa yang mau kita menangkan? Kamu harus siap dengan segala resiko yang ada di depan sana. Jangan pernah berhenti saat menemui kegagalan, karena semua orang akan melakukan hal yang sama. Saat jatuh, dia mengeluh dan berhenti. Saat gagal, dia menyalahkan orang lain atas kegagalan itu. Tapi kamu bukan kebanyakan orang. Kamu itu kuat. Kamu pasti sanggup. Jangan pernah berkata kamu tidak bisa, tidak mampu, atau tidak sanggup. Saya tidak pandai. Iya, karena kamu tidak sungguh-sungguh untuk belajar. Saya tidak pandai menulis. Iya, benar, karena kamu belum pernah menulis sebelumnya. Tidak ada yang instan, semua butuh waktu. Untuk menjadi seorang yang ahli di bidangnya, tidak ada yang simsalabim langsung bisa. Semuanya butuh proses, dan proses menuju itu tidak mudah. Butuh sabar, butuh ulet, butuh kerja keras, butuh keyakinan yang besar. Jangan menangis saat menyerah, tapi menangislah untuk terus melangkah. Jangan menangis untuk berhenti. Anda sudah kesakitan, Anda sudah terluka. Jangan biarkan kesakitan dan luka Anda itu menjadi sia-sia. Jadikan kesakitan itu sebagai sebuah kemenangan. Sembuhkan luka itu dengan sebuah kebanggaan. Jika sekarang kamu sudah tahu nilai kamu, segeralah pergi dan dapatkan apa yang layak kamu dapatkan. Tapi kamu harus rela menerima setiap pukulan yang ada. Tidak usah menunjuk orang lain dan berkata, sebenarnya saya tidak ingin di sini. Ini karena mereka. Karena hanya pengecut yang mau melakukan itu. Dan itu bukan Anda. Kamu lebih baik daripada itu. Setiap hari adalah hari yang baru. Setiap momen adalah momen yang baru. Jadi sekarang Anda harus keluar dan tunjukkan kepada mereka bahwa saya sekarang adalah makhluk yang berbeda. Tunjukkan kepada mereka sekarang. Katakan dalam hatimu, akan kutunjukkan betapa hebatnya diriku. Anda adalah orang yang kuat.
Anda diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Anda bisa menciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Anda bisa membuat hidup Anda menjadi indah. Jadikan perjuangan hidup itu sebagai petualangan yang berharga. Jangan mau kalah, karena Anda bukan orang kalah. Saat Anda jatuh, Anda akan berhadapan dengan dua pilihan. Menyerah dan pasrah, atau Anda bisa memilih untuk terus berjuang dan menjadi pemenang. Kesakitan itu hanya sementara, tapi menyerah adalah selamanya. Buang ketakutan Anda, karena seringkali ketakutan itu hanyalah ilusi. Seringkali ketakutan itu tidak benar-benar terjadi saat kita sudah berjuang. Apa yang Anda tunggu? Lakukanlah sekarang dan jadilah seorang pemenang. Terima kasih. Oke, nah itu tadi cuplikan gitu ya, video pembuka teman-teman, luar biasa. Sebentar, ada yang baru masuk. Sangat luar biasa ya kata-kata yang tadi mungkin kita dapatkan, bagaimana mungkin setahun kemarin ya, di tahun 2021 banyak mungkin di antara kita yang merasa kok 2021 banyak banget sih gitu yang mungkin ya sifat-sifat negatif gitu ya yang memang ada, entah itu mungkin rasa malas atau mungkin karena posisinya kita belum banyak omset dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu mungkin yang kita katakan adalah ketakutan gitu ya. Tadi mungkin diceritakan dari video tadi gitu ya, sembuhkan luka itu dengan kebanggaan gitu ya. Jadi dengan luka yang mungkin kemarin kita ada di tahun 2021 gitu ya teman-teman, di 2022 ini kita harus kembali dengan nuansa yang baru gitu ya, wajah yang memang benar mungkin kesuksesan yang memang kita inginkan gitu. Maka dari itu kenapa kami mengundang teman-teman mitra ya, seluruh level mitra dari reseller sampai distributor silver ya yang hadir saat ini. Saya mengundang karena ketika memang kita punya semangat baru gitu ya, kita kayaknya harus bareng-bareng deh gitu kan, karena semua mitra kemarin juga mungkin di sini ada yang diundang ya, ada Mbak Novita, terus ada siapa kemarin, Mbak Nui gitu kan, yang kita undang secara khusus untuk datang langsung ke pusat gitu kan, untuk sharing-sharing dan lain sebagainya, tetapi kan tidak memungkinkan ya untuk semuanya kita hadirkan, sehingga mungkin salah satu pengganti acaranya gitu ya, untuk teman-teman yang belum bisa berkesempatan hadir gitu kan, kita lakukan secara virtual gitu. Nah, sebelum ke sana saya mungkin ingin menyampaikan beberapa informasi gitu ya. Informasi yang pertama, karena pagi-pagi ini harus seger kata Mas Asep gitu ya, harus benar-benar mendapatkan apa ya, vibrasi yang positif gitu. Vibrasi positif ini sendiri ya kita harus benar-benar optimis gitu ya, dan memang di pagi hari ini juga banyak yang sudah wapri ya ke saya, apa namanya, sebentar saya coba siapkan dulu. Oke, nah jadi pagi-pagi kita mulai dengan informasi yang memang spesial gitu ya. Pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya gitu ya, bahwa pagi hari ini mungkin tadi sudah dirilis ya oleh Mbak Nisa terkait informasi pemenang giveaway di Sarimbit Firdausya. Masya Allah. Jadi kita membutuhkan hampir 4 hari ya, 4 hari untuk memilih pemenang gitu ya, yang memang hampir 10 ya kan, sama, dan selanjutnya diseleksi lagi untuk yang tahap terakhir itu ada sekitar 43 ya kalau tidak salah ya gitu. Nah, ini saya akan mengumumkan untuk pemenang giveaway yang sudah berhasil kita rekap teman-teman, yang konsisten gitu kan terkait postingan dari Awal Hijab ya. Untuk yang pertama yaitu kategori Bergo, ada 22 orang yang berhasil mendapatkan apa namanya giveaway ini. Di sini ada 24 ya, 22 ya, 22. Pertama Nengunsa Nurjana, terus atas nama Beauty Alifah Hijab Muslim, terus umiyahfiz.store, ada Rizkiani _hijab,
Alwa Hijab, underscore kan, Zahara Hijab, Yuyun Kiswawati, NFG Collection, _hijab collection, Jihan Hanin, Faiz Muhdor, Heri Indriastuti, Siva Arifa, Uni Itasari, Fort Musyarofa, Sasil.gamis, City Shop 9017, dan mawadahhijabstore.id. Ya, selamat kepada 22 pemenang giveaway di Sarimbit Firdaus Minwa ya, gitu Mbak Minwa yang ada di grup katalog teman-teman ya, karena memang Minwanya ada sekitar 4. Jadi beda-beda Minwanya, ada Minwa yang share konten, ada yang Minwa ngurusin leads, ada yang Minwa dan lain sebagainya. Jadi untuk yang ini silakan diwakili Minwa yang biasanya di konten katalog ya. Seperti itu. Alamat gitu ya, dan nomor HP-nya mungkin ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita informasikan yang kedua, kategori gamis ya. Wah, THR-nya luar biasa ya. Ini memang rezeki ibu-ibu soleh ya. Soleha, sorry Mas Arif. Berarti masih fokus ya teman-teman di sini. Alhamdulillah. Nah, ada 10 pemenang yang mendapatkan gamis set ya teman-teman, bukan gamis only. Kemarin banyak yang nanya, kalau saya gamis set apa gamis only? Gamis set gitu kan, kita berikan untuk teman-teman bisa lebaran gratis gitu kan, dan ini juga teman-teman bisa menyesuaikan size-nya ya. Jadi untuk dipakai sehari-hari gitu ya, ataupun untuk lebaran nanti boleh. Untuk pemenang pertama atas nama Alima Nur, wah Masya Allah ini Mbak Nur, ini tuh Mbak Nur Halimah ya, kalau nggak salah dari Tangerang, soalnya saya ingat nama akun Facebooknya itu Alima Nur Cabi. Barakallah ya Mbak Nur, alhamdulillah mendapatkan 1 set Timur Fiah. Wah ini saya kenal karena naik agen gitu ya di PO El Raya ini kemarin malam, kalau nggak dikabari sama Sudebenya gitu ya, dapat naik gitu Mbak Timur Fiah dari Tangerang kalau tidak salah. Terus wah ini ada distributor bronze, ada Mbak Sisi gitu ya, Mbak Rosidah gitu ya dari akun Sisi_ayi, terus Fatimah _alwahijab, wah ini ada Mbak Galeri Muslim _alwahijab, terus Rukayah, wah ini mah udah nggak asing lagi ya. Kalau misalkan nggak dikasih giveaway pun, kalau Mbak Rukayah kayaknya memang sudah otomatis gitu ya nge-share, Masya Allah. Barakallah Mbak Rukayah. Terus ada Mbak Muharram ini Ulfanuri. Terus ada Cenung Celalu Ceria. Wah ini udah nggak salah lagi, ini mah udah kenal gitu ya. Mbak Nur Naini ya kalau nggak salah, distributor bronze dari wilayah Hong Kong. Alhamdulillah. Terus alwahijab _faijah, amanah alwahijab.ra. Wow, selamat ya kepada teman-teman yang berhasil mendapatkan 10 gamis set Firdausyah. Silahkan diwaprikan ke Minwa, karena Minwa saat ini lagi ngotak-ngatik gitu ya, ngurusin alamatnya teman-teman gitu ya. Silahkan diwaprikan size-nya saja ya. Karena kalau untuk warnanya nanti kita sesuaikan dengan stok yang ada dari pusat, seperti itu. Selanjutnya, yang tidak kalah menarik juga di Firdausyah kemarin, kita akan memberikan 3 sarimbit dan 3 pemenang untuk sarimbit di challenge giveaway mitra di Firdausyah adalah, kok kembali ke sini ya, sebentar. Biasanya kalau deg-degan gitu ya, siapa ya pemenangnya? Adalah ini dia. 2 ya, ternyata 2, Masya Allah. Saya kaget kalau misalkan kalau pagi-pagi gitu ya, tadi saya diinfokan akan ada giveaway lagi nih untuk mitra gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di next yang sekarang saya infokan kira-kira apa, seperti apa, sebentar lagi ya saya infokan ya. Ternyata pemenangnya adalah ada 2 ya. Yang pertama alwahijab _b ya .id. Wah Masya Allah ini selamat, barakallah, saya lupa nama mitra resminya gitu ya, tetapi atas nama alwahijab.b.id, terus distributor.alwahijab.id. Nah kalau ini saya tahu ini distributor bronze, namanya Mbak Nikmah Amalia ya, Mbak Nikmah Amalia gitu, distributor wilayah Jawa Tengah kalau tidak salah ya. Barakallah sekali lagi kepada pemenang ya, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan kategori 43 gitu kan, THR dari alwahijab ya. Tentunya teman-teman yang belum mendapatkan nggak usah khawatir, karena di yang sekarang ini
Mas Asep akan infokan untuk teman-teman giveaway-nya seperti apa ya. Tapi sebelum itu, karena tadi katanya semangat baru, Mas. Yuk kita berbenah apa sih yang mungkin ya di tahun kemarin teman-teman belum maksimal, karena belum tentu mungkin ya teman-teman kemarin gitu ya sudah postingan sampai pagi siang sore gitu kan, belum banyak closingan. Nah sekarang Mas Asep pretelin satu-satu, karena dulu di akhir tahun saya sempat memberikan informasi kepada viewers di saya itu biasa 500-an gitu yang saya save kontaknya gitu kan. Jadi ketika itu saya menyampaikan bonus akhir tahun nih buat teman-teman mitra Alwa Hijab yang rajin posting gitu kan. Terus saya juga menyampaikan 10 semua mitra gitu kan, supaya di 2022 ini kayaknya memang harus upgrade ya dari segi skill teman-teman gitu kan, terus dari segi omsetnya juga, bahkan dari segi level pun kalau bisa ya. Nah, jadi Mas Asep pagi-pagi sebelum kita bahas ke yang ditunggu-tunggu tadi, saya mau membahas sedikit informasi karena masih di jam 10 juga gitu kan, supaya teman-teman bisa dapat ilmu juga nih dari Mas Asep, enggak hanya informasi gitu ya. Saya akan memberikan senjata gitu ya, senjata berupa materi gitu. Tapi saya tidak rekam ya teman-teman gitu, karena teman-teman yang hadir di sini sudah meluangkan waktu yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi untuk kali ini saya tidak akan record ya gitu kan, beda dengan akses atau yang lainnya. Saya ingin teman-teman menyerap materi dengan baik, terus teman-teman juga bisa interaksi dengan baik juga gitu kan, dan nanti juga kalau ada pertanyaan boleh langsung menanyakan ya. Gitu. Nah sekarang di sini sebelum mulai materi, saya mau menjelaskan terkait 2 mindset. Jadi teman-teman banyak mungkin ya di antara teman-teman atau binaannya ya gitu. Jadi banyak di antara kita yang ngerasa kok gini ya, katanya penjual, katanya pembisnis gitu ya, tapi kok karakternya kayak gini, malesan orangnya, terus gampang marah. Nah, kita harus sudah mulai menganalisa, kita harus sudah mulai kayaknya ini karakternya seperti apa sih gitu kan. Nah, di sini ada 2 karakter sebagai seorang pebisnis ya. Ini juga berdasarkan riset yang saya tahu ya gitu kan, dari karakter di Mitra Alwa Hijab. Yaitu yang pertama growth mindset, yang dia itu orangnya itu pengen berkembang. Pokoknya dalam 1 tahun saya udah harus jadi level subdistributor, harus jadi distributor brand, misal ya seperti itu. Jadi ada capaian yang mereka ingin kejar, gitu kan. Beda dengan mitra yang kayaknya di Alwa Hijab jadi resell aja cukup, alhamdulillah. Nah, beda. Itu ada 2 kategori. Pertama growth mindset yang memang kayaknya dia itu secara psikisnya gitu kan, dia tuh suka tantangan. Nah di sini ya. Jadi kepada tantangan itu kalau ditanya, Mbak targetnya di PO ini berapa Mbak? Aduh Mas, nggak tahu. Sekarang kan pandemi ya. Jadi belum apa-apa, dia udah hopeless. Nah, tetapi kalau misalnya di growth mindset, nah kalau merangkul tantangan itu, oke Mas, bismillah Mas, 3.000 pitches. Gitu kan. Nah, tetapi jangan hanya sampai 3.000 saja. Teman-teman di sini harus memastikan bahwa si 3.000 pitches ini tuh gimana caranya meretelinnya. Gitu. Kadang salah menentukan target itu bukan karena teman-teman menentukan jumlahnya, tetapi bagaimana teman-teman membreakdown atau menguliti target itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa oke, saya akan target 3.000, tapi teman-teman sendiri nggak tahu cara mencapainya, itu sama saja nihil ya. Nah disinilah peranan mentor teman-teman. Jadi mentor-mentor di sini tolong dikuliti juga ya. Dikuliti bukan berarti dikuliti beneran gitu, tetapi memang dicari ilmunya gitu kan. Bahkan saya sering menyampaikan, tolong please, Alwa Hijab itu beda dengan teman-teman di bisnis yang lain. Teman-teman punya mentor yang di mana mentor ini gratis loh selagi teman-teman menjadi mitra resmi Alwa Hijab gitu kan. Jadi tolong dimanfaatkan para mentor ini untuk kebaikan teman-teman, khususnya di ranahnya bisnis ya. Yang kedua, gigih menghadapi rintangan. Ketika teman-teman merasa kesulitan, Mas, ini kok aku belum closing ya? Jangan diem-diem baik. Tanya ke mentor, Mas, ini aku belum closingan, kayaknya dari ini deh Mas, benar nggak sih? Atau karena followersnya kurang deh Mas. Nah, sampaikan hal itu kepada mentor ataupun pembina ya. Di sini ada distributor, ada subdistributor juga, ada agen juga. Gitu. Jadi jangan sampai sebagai teman-teman pebisnis itu ya udah deh, karena pandemi kayaknya ya, gitu kan ya udah saya mah posting aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena 2022 teman-teman harus sudah
beda gitu kan. Jadi positifnya harus ditingkatkan. Yang kedua, keempat, proses menjadi hal yang penting. Jadi banyak orang yang baru posting sekali, aduh nggak ada closingan, kayaknya ini mah emang karena harganya mahal, ya udah deh aku malas posting. Ada yang mungkin berpikir seperti itu. Tetapi teman-teman mungkin tidak sadari banyak sebetulnya proses. Di sini mungkin banyak ya subdistributor atau distributor bronze yang dulunya sebelum gabung dengan Al-Hijab belum bisa apa-apa. Postingan nggak bisa gitu kan, terus bikin caption juga nggak bisa, tetapi sekarang sudah jadi DB bronze. Ada juga yang dulu ketika dia DB bronze itu dia jadi reseller, sekarang teman resellernya masih jadi reseller juga gitu kan. Ada banyak gitu kan. Nah, itu karena mungkin prosesnya itu tidak dijadikan sebagai prioritas. Jadi proses itu ya udahlah, yang penting saya mah dapat cuan gitu ya, dapat uang gitu kan. Nah, itu. Terus kesuksesan orang lain merupakan inspirasi ya. Jadi ketika orang lain sudah DB bronze itu bukan kita malah itu mah karena memang dia mah modalnya gede gitu kan. Jadi pikirannya tuh wah masya Allah, inspirasi banget, semoga saya bisa nyusul ya Mbak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dimunculkan. Nah, di samping kanan ini ada bagian fixed mindset yang memang secara mindsetnya atau pola pikirnya itu nggak bisa dirubah, udah jadi batu gitu karena sudah menjadi keseharian. Nah, itu pertama, menghindari tantangan. Aduh, ditanya sama mentor, Mbak, kira-kira punya target nggak di sini? Aduh Mas, enggak, pokoknya berapapun yang masuk hari ini saya syukuri. Betul. Cuma kalau misalkan saya syukuri doang, teman-teman nggak ada triggernya, gitu ya. Teman-teman juga harus ada yang namanya ikhtiar ya di situ. Jadi hindari tantangan itu salah satu fixed mindset. Buang tuh sekarang. 2022 saya harus punya mindset untuk merangkul tantangan ya. Mudah menyerah, jadi belum apa-apa, Mas, ini kreatif dikit gitu kan. Yang kreatif itu sebetulnya orang yang bagaimana mengatur, mengelolanya ya gitu. Jadi memproduksi ya memang betul harus ada yang memang kreatif, hanya saja kita juga harus jeli sebagai pebisnis. Ya kali kalau misalkan teman-teman nih udah si kue A gitu kan, terus katanya teman-teman menjual ke orang yang sukanya pedas, padahal kuenya manis gitu kan. Nah, apakah teman-teman hanya menyalahkan si produknya gitu kan? Karena produknya ini manis, ya salah gitu kan, harusnya kan pedas Mas gitu kan. Ya enggak kan, teman-teman sebagai seorang pebisnis memutar haluan, caranya gimana, entah itu ternyata karena saya salah target, berarti saya harus manuver nih targetnya ke orang yang suka manis, bukan ke orang yang suka pedas gitu kan kuenya. Nah, disitulah salah satu mindset growth ya. Terus menolak kritikan, jadi ketika ditanya, Mbak, coba deh Mbak mikir, sekarang baru hari pertama gitu kan, Mbak udah enggak semangat postingan gitu kan. Satu kali saya cek ya, gimana mau closingan ribuan Mbak kalau baru postingannya satu kali gitu kan. Nah, itu juga jadi renungan. Tapi kalau misalkan orang yang fix mindsetnya, coba cek postingan saya yang lain juga sama, tapi banyak orderan ya beda gitu kan. Kadang ada gini, customer itu dia melihat ya produknya itu cukup dengan satu kali ada, tetapi ada juga yang memang dia itu butuh perenungan berkali-kali gitu kan. Nah, itu juga salah satu menjadi indikator ya teman-teman. Terus tidak melihat proses, jadi pokoknya pokoknya saya naik DB bronze gara-gara omsetnya ataupun keuntungannya lebih tinggi, padahal tidak tahu bahwa di sana teman-teman butuh namanya proses, butuh namanya tim, butuh namanya belajar gitu ya. Dan terakhir terancam dengan kesuksesan orang lain. Wah, masya Allah, Mbak Rukaya udah naik DB bronze gitu kan. Gimana ini saya nggak bisa naik DB bronze? Jadi pokoknya menyalahkan dan sebagainya. Nah, itu harus dibuang ya teman-teman. Jadi poinnya di growth mindset sendiri, teman-teman harus merangkul tantangan. Yuk dari sekarang target bulanannya teman-teman mau omsetnya berapa? Misalkan 50 juta, 100 juta, 200 juta, monggo ditentukan. Gigi menghadapi rintangan. Jadi kalau misalnya ada kendala dikit, ngomong sama mentor, Mas, ini aku ada kendala ini dan sebagainya. Belajar dari kritikan. Kalau DB-nya ngasih info, Mbak, coba deh kayak gini, Mbak jadi segala sesuatu terkait proses harus teman-teman syukuri ya. Terus kesuksesan orang lain merupakan inspirasi ya itu. Nah, sekarang Mas Asep mau ngasih senjata yang sangat mudah dan bisa dipraktekkan dalam waktu 10 menit saja, teman-teman. Gitu ya. Jadi 10 menit ini teman-teman bisa dipraktekkan
Karena kebanyakan mitra di sini sekarang sudah mulai paham yang namanya digital marketing gitu ya. Jadi saya ingin menguatkan karena kadang mungkin ya ketika teman-teman ikut seminar gitu kan itu hanya kulitnya saja gitu. Dagingnya belum dagingnya belum dikasih gitu. Nah, baik teman-teman bisa menyerap informasi ataupun nulis boleh gitu kan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi saya ingin menjadikan salah satu tagline teman-teman di tahun 2022 ini adalah how to make a great lead seller ya. Jadi gimana teman-teman itu menjadi seorang penjual yang hebat, yang keren, yang besar gitu kan. Jadi untuk menjadi seorang great seller gitu kan, pasti tentunya teman-teman harus ada rumus ya. Jangan sampai teman-teman ditanya nih, Mbak kok keren banget sih jualannya, gimana Mbak tipsnya? Teman-teman nggak bisa jawab, nggak tahu. Pokoknya saya alhamdulillah banyak orderan gitu kan, itu aja yang bisa saya jawab. Nah enggak ya, tetapi teman-teman nantinya akan menjelaskan ke mitra binaan. Ini loh Dek, ketika dulu atau DB Silver, gini tipsnya. Saya tuh gini gitu. Karena di sini saya akan pretelin satu-satu khusus untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya, sebelum kita sampaikan untuk informasi penting ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ya teman-teman. Sebelum teman-teman menjadi seorang great seller gitu ya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya akun media sosial. Jadi di tahun 2022 siapa yang belum tahu bahwa Instagram itu bisa di balancing ke Facebook atau di integrasikan. Ayo, kebanyakan mitra awal sudah tahu bahwa ketika teman-teman sudah punya akun Instagram, itu sebetulnya bisa diintegrasikan ke baru posting di Instagram terus ke Facebook lagi, posting ke ini lagi, nggak usah gitu ya. Jadi teman-teman ketika punya Instagram, silahkan teman-teman siapkan Instagram yang baru gitu ya. Kalau belum punya Instagram ya, kalau punya Instagram monggo. Tapi Mas, kalau di Alwa kan banyak ya kontennya, boleh nggak kalau saya buatkan khusus Instagram Alwa? Boleh. Nah, supaya ini teman-teman paham ya, di sini saya akan menguliti satu persatu. Ada 11 tanpa babi bu, tanpa lain sebagainya ya. Pertama, teman-teman harus optimasi nama toko untuk mesin pencari. Jadi, ketika orang melihat postingan kita gitu ya, pasti orang itu akan mencari, entah itu mungkin status teman-teman ya sebagai mitra atau bukan, pasti akan cari di mesin pencari ya, misalkan distributor Alwa Hijab, pasti teman-teman ingin dong nama toko teman-teman itu dari yang pertama, yang teratas gitu ya, seperti yang di sini nih. Nah, caranya gimana? Ya tentunya kita harus mengoptimasinya. Tempatkan keyword utama yang biasa digunakan oleh orang saat mencari produk Anda, sehingga orang lain bisa menemukan akun Anda walaupun tidak sedang mencari nama Anda secara spesifik gitu ya. Jadi kalaupun nama teman-teman ya tokonya itu susah untuk diingat gitu ya. Misalkan apa ya nama itunya tadi deh salah satu pun misalkan dari pemenang giveaway tadi misalkan akun Instagramnya Cenung Selalu Ceria misalkan. Nah, nggak mungkin dong kalau misalkan kita nyari akun Cenung Selalu Cerianya. Nah, di situ kita harus mutar otak gimana ya ketika orang lain itu nyari keyword, itu tuh udah tahu langsung toko kita. Walaupun kita nggak berteman, walaupun kita namanya tuh susah gitu kan. Bisa misalkan tadi Mbak Nur ya, walaupun nama akun IG-nya Cenung Selalu Ceria ya, gitu kan. Di situ bisa Alwa Hijab gitu kan. Nah, seperti di sini lah. Kalau ini mah salah satu mentor ya. Jadi dia itu membranding dia dalam personal branding gitu ya. Jadi misalkan Ivan Anwar kan nggak terkenal, siapa sih Ivan Anwar? Saya nggak kenal gitu ya. Tapi dia tulis di sini sebagai marketing Instagram. Gitu ya teman-teman, berarti misalkan subdistributor Alwa Hijab, agen resmi Alwa Hijab gitu ya.
Jadi bio di sini itu penting banget. Walaupun teman-teman followersnya cuma 0 ya. Jadi disiapkan dari sekarang karena memang itu penting. Jika berjualan jasa catering contohnya ya teman-teman di Bandung gitu kan, teman-teman bisa menempatkan keyword jasa catering Bandung gitu ya, atau distributor Al-Wahijab Bandung gitu kan, di display name agar jika yang mencari jasa catering Bandung gitu kan, teman-teman langsung muncul di pencarian Instagram ya. Gitu. Itu untuk yang pertama. Gampang ya dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi nama di sini nih yang saya tandai. Nah, itu penting. Oke. Misalkan kalau nama tokonya di sini misalkan Azana Fashion ya nggak apa-apa. Di sini Azana Fashion strip agen resmi Banyuwangi misalkan ya, seperti itu. Jadi harus kadang kan customer tuh dia nyari ya keyword ya gitu kan, nggak nyari langsung nama akun teman-teman gitu. Oke, lanjut. Oke, saya harus semenit nih jelasinnya biar nanti langsung ke next slide. Tolong di mute ya Mas Oji ataupun Mas Budi. Oke, selanjutnya teman-teman harus ada bio teks yang jelas. Bio ya, bio itu adalah biografi teman-teman atau toko ya. Yang saat ini belum punya nama toko, aduh 2022 ini mak 2022 itu harus sudah punya nama toko ya. Jangan sampai nama pribadi, sebenarnya bisa aja sih nama pribadi, cuma kadang kan kita harus upgrade ya, upgrade tokonya yang kan itu menjadi doa ya. Siapa tahu 2023 teman-teman sudah punya butik yang memang sekarang mungkin baru toko online gitu ya. Di 2023 bismillah deh ya Allah, semoga dapat toko offline gitu kan, atau butik kan seneng ya gitu. Jadi kita ikhtiar dulu dalam bentuk toko online minimal gitu kan. Nah, saat teman-teman berkenalan dengan orang baru di beberapa detik pertama Anda akan coba menilai karakter orang tersebut berdasarkan kesan yang muncul saat berkenalan. Hal ini sama dengan yang terjadi saat orang mengunjungi akun IG kita ya. Beberapa detik pertama adalah masa krusial bagi orang untuk memutuskan apakah dia akan follow atau tidak. Karena bio adalah wajah Anda di Instagram. Jadi kalau teman-teman punya toko offline gitu ya, distributor Cilacap gitu kan, terus saya ada, betul. Jadi ada rumusnya, sama seperti rumus matematika, teman-teman mau nulis bioteks itu ada rumusnya. Contohnya, berikut rumus bioteks yang bisa teman-teman gunakan, result oriented gitu ya, saya membantu target audience gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ya sebagai leader misalkan open reseller, open agen bisa. Terus yang pain point gitu kan, atau misalkan teman-teman bisa sebagai distributor Al-Wahijab, resmi Al-Wahijab Cilacap misalkan seperti itu. CTA-nya, call to action-nya gitu kan. Teman-teman silahkan kasih sesuatu yang membuat orang menarik gitu ya. Misalkan kalau di sini gratis Facebook Ad mini course dan sebagainya. Nah, itu bisa tuh teman-teman ya. Jadi bioteknya yang jelas supaya orang lain itu enak loh gitu ngelihatnya. Jadi bukan hanya kosong aja, apalagi yang kosong ya itu niat nggak sih jualan gitu kan. Nah, teman-teman harus ada seperti itu. Sorry. Poin ketiga, optimasi highlight gitu ya. Highlight ini teman-teman ini penting juga ya. Ada yang belum punya highlight ya di sini? Ada Q&A, rekomendasi gitu ya, atau akun penipu gitu kan, terus apa dan sebagainya. Yang belum komen, saya pengen tahu nih, yang belum punya highlight di akun Instagramnya siapa? Gimana ini? Kalau katanya mau AC, saya aja baru punya mas. Alhamdulillah. Ya, sok silakan yang belum punya, silakan komen ya di fitur chat. Saya pengen tahu ini banyak nggak sih yang belum punya highlight? Ini kalau misal belum punya nanti saya siapkan untuk mensupport teman-teman ya, gitu kan. Jadi highlight itu kayak misalkan teman-teman di sini ya, story adalah salah satu mesin konversi terbaik di Instagram. Jadi sayangnya story itu hanya bisa tayang selama 24 jam aja ya teman-teman. Cuma kan teman-teman pengen dong gitu kan story-nya itu ketika orang lain nggak bisa lihat di hari itu, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya highlight ini. Jadi solusinya teman-teman bisa menggunakan highlight untuk menayangkan story yang penting di bio Anda agar bersifat evergreen dan bisa dilihat selama-lamanya
gitu ya. Contoh gitu ya, teman-teman lagi closingan gitu kan, Masya Allah dapat transferan pagi-pagi. Nah, teman-teman bisa tuh dijadiin history ya untuk teman-teman ketika orang lain ngelihat, kan kalau ngelihat transfer ke teman-teman tuh jadi percaya dong. Ih, keren gitu kan. Ah, saya beli deh gitu. Itu salah satu manfaat untuk highlight ya, karena nggak bisa 24 jam, lebih dari 24 jam. Highlight itu ibarat dengan menu di dalam sebuah website gitu ya. Jadi di mana fungsi menu adalah agar pengunjung bisa mengakses informasi yang penting tentang akun teman-teman dengan mudah gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang memang membuat orang lain untuk memutuskan pembelian? Pertama, status ya, bukan status menikah atau belum ya. Kadang kalau misalkan dijadikan foto profile kadang nggak kelihatan. Nah, postinglah di highlight ini. Jadi reseller resmi misalkan agen resmi Al Hijab gitu kan. Nah, di situ ada buktinya. Jadi orang lain, oh iya benar ini mah resmi kok gitu kan, soalnya ada flyernya. Terus yang kedua resi gitu kan, ataupun pengiriman, ataupun OTD dan lain sebagainya gitu ya. Oleh karena itu buatlah highlight yang padat dan jangan terlalu sedikit, tapi jangan juga terlalu banyak. Nah, berapa sih Mas Asep maksimal ya? 7 lah, gitu kan, 7 highlight. Bisa teman-teman dalam waktu 1 menit teman-teman bisa mempraktekkan, nggak usah susah-susah ilmu-ilmu luas gitu ya, yang singkat-singkat saja, tapi teman-teman bisa di itu. Mbak Alfi belum punya, oke. Mbak Puji belum punya, wah masa pada belum ya, oke. PR-nya berarti harus punya, karena itu membuat trust ke kita teman-teman. Jadi jangan salahkan kita kalau kita tidak banyak followers, orang kita itu akun Instagramnya itu kayak laba-laba gitu kan, udah lama nggak diposting, terus akunnya juga nggak jelas gitu kan, bionya nggak ada, bahkan poin-poinnya juga seperti highlightnya nggak ada. Nah itu teman-teman harus ubah di tahun 2022 ini ya. Gitu. Nah selanjutnya, nah kira-kira optimasi highlight ini kayak gimana Mas Asep jumlahnya? Maksimal ada 7 ya, jangan lebih dari 7. Kadang customer itu ngerasa risih juga sih, kebanyakan highlight ya. Jadi jumlahnya 7 aja, pilih silakan monggo. Pertama misalkan status kemitraan, terus yang kedua apa, OTD gitu kan, pengiriman, resi, silakan 7, pokoknya 7 maksimal. Lebih dari 7 boleh sih, nggak ada yang melarang, cuma ya memang optimalnya sekitar 7 gitu ya. Terus berikut adalah beberapa ide konten untuk highlight ya. Jadi tunjukkan siapa orang di balik akun ini. Jadi teman-teman itu misalkan tadi ya, Julfi Collection. Julfi Collection itu kan nama toko ya. Kan kadang orang itu ketika beli itu harus jelas namanya siapa. Nah, mungkin teman-teman bisa dimunculkan di situ flyer nih. Oh, ternyata yang jual ini Julfi Collection itu baru kaya, orang Lumajang gitu kan dan sebagainya. Tunjukkan siapa teman-teman gitu kan. Terus objection orang terhadap produk gitu kan, seperti apa? Behind the scene produk Anda gitu kan. Jadi kayak video produknya. Testimoni customer penting ya. Wah, ini penting banget karena testimoni itu salah satu bentuk trust dari customer ke kita gitu ya. Jadi silahkan testimoninya dikirimkan. Terus variasi cara menggunakan produk kayak tutorial gitu ya, cara order produk, katalog produk jika ada variasi produk ya. Gitu. Terus lanjut, masih ada 15 menit lagi. Buat quality content. Nah, di Al Hijab ini mah nggak usah diragukan ya teman-teman, quality content kita sudah ada satu editor gitu ya yang khusus untuk ngerjain konten video dan foto. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman tidak memanfaatkan fasilitas itu. Mas, tapi kan belum ada yang beli. Iya betul. Kadang gini, ketika orang beli itu nggak harus mesti di hari itu juga. Misalkan kadang hari selanjutnya ataupun 2 hari selanjutnya gitu. Jadi kita yang penting konsisten ya. Quality konten yang dimaksud ini bukanlah konten dengan desain atau video yang super canggih dan keren, tetapi adalah konten di mana isi kontennya itu dicari, dibutuhkan dan disukai oleh target audiens ya. Oleh karena itu penting bagi Anda sebelumnya memahami siapa target audiens Anda atau konten seperti Anda yang mereka sukai. Gitu ya. Nah, contoh kontennya quotes, edukasi, inspirasi, hiburan itu mas sering ya, teman-teman. Nah, di sini yang paling penting juga jangan lupa hashtag. Jadi hashtag ini ada hitungannya enggak sih Mas Asep? Nah, ini saya mau sedikit curhat terkait
kerennya suatu hashtag ya yang teman-teman bisa gunakan. Hashtag ini sebetulnya teman-teman sudah tidak memberikan hasil yang terlalu maksimal memang secara itu ya apa namanya ketika dulu gitu ya. Tetapi bukan berarti dilupakan. Karena sedikit banyaknya traffic yang datang dari hashtag masih lumayan untuk bisa menambah jangkauan akun Anda. Gitu kan. Jangan menggunakan hashtag yang populer, contohnya seperti parenting, itu kan banyak ya yang menggunakan, ada 14 juta post di dalamnya. Karena semakin populer sebuah hashtag, maka semakin besar juga persaingannya. Kalau konten kita nggak terlalu keren gitu ya, misalkan Mbak Ida gitu kan, Mas, aku mau posting gitu kan, reels gitu kan, hashtagnya apa ya? Hashtagnya itu family doang. Setelah Mbak Ida posting, aduh kok nggak naik ya konten saya, ternyata dicek kan family itu banyak banget yang gunain dalam 1 detik. Gitu kan, ada ribuan gitu kan. Nah, teman-teman jangan yang memang sifatnya general atau umum. Karena semakin banyak pengguna hashtag tersebut akan semakin bersaing. Gitu kan. Jika kita kontennya tidak keren, tidak nendang ya kita akan ketimbun gitu kan. Dan semakin juga semakin kecil juga kemungkinannya kita bisa mendapatkan traffic. Nah, sebaiknya kita harus menggunakan hashtag yang berukuran kecil hingga sedang dengan adalah metode ladder method ya, yang menggunakan kombinasi dari beberapa hashtag yang memiliki ukuran berbeda. Mulai dari kurang dari 50K gitu kan, 500K dan sampai lebih dari 500K. Jadi jangan yang sampai jutaan. Ingat ya, yang mau pakai reels yang sekarang sudah ribuan penonton gitu kan. Jadi perhitungkan hashtag juga. Metode non-ladder adalah metode yang menggunakan hashtag hanya satu dari satu jenis ukuran yang sama saja. Jadi enggak pilih ketiga-tiganya, dia hanya pilih ya udah deh aku mau pengen yang hashtagnya sifatnya kurang dari 50K aja Mas Asep, boleh enggak? Boleh. Ya. Terus selanjutnya nah, selain itu ingat untuk jangan sampai ya teman-teman tuh menggunakan hashtag yang tidak relevan. Contohnya, teman-teman bikin video terkait parenting, tapi hashtagnya tuh otomotif atau follow for follow. Itu enggak ya, jangan sampai. Jadi harus relate ataupun harus sesuai dengan video yang teman-teman. Karena apa? Nanti si Instagram itu akan melihat gitu ya dari apa namanya? peminat kita akan memfilter gitu kan dengan melalui hashtag ini gitu. Jadi kalau misalkan terkait parenting ya memang misalkan family time atau apa kayak gitu yang memang teman-teman bisa sesuaikan gitu ya, relate ya. Terus selanjutnya jangan gunakan hashtag yang sama dan terus menerus gitu ya. Kenapa Allah banyak hashtag? Nah, itu untuk teman-teman bisa memfilter. Silakan filter gitu ya, yang mana mau dipakai hari ini, besok gitu kan bisa. Gitu kan. Nah, terus rotasi hashtag itu maksudnya gimana, Mas? Jadi kita coba yang kemarin misalkan yang kurang dari 50, jadi jangan sampai itu lagi ya. Gitu. Sebentar, saya lanjutkan dulu ini. Terus manfaatkan Instagram Reels. Nah, saya kemarin mantau ya teman-teman, banyak sekali di antara teman-teman yang saat ini belum bisa upload Reels gitu ya. Jadi please, Reels itu keren banget teman-teman. Reels itu fitur yang memang baru ya di tahun 2021. Format kontennya itu video pendek, kurang dari 1 menit dengan formatnya vertikal. Mirip dengan konten TikTok. Jadi akan disayangkan teman-teman kalau teman-teman tidak memanfaatkan Reels ini, Mas Asep. Reels itu adalah menjangkau orang-orang yang tidak memfollow kita, orang-orang yang tidak ada jangkauan kita, gitu ya. Jadi ya yang ada juga nggak apa-apa sih, bisa kelihatan juga gitu. Cuma ini itu digunakan spesial loh oleh Instagram untuk orang-orang yang sebetulnya belum berteman dengan kita. Nah, akan lebih maksimal ketika teman-teman tokonya tidak di private ya, gitu kan. Jadi nama tokonya itu atau akun tokonya itu nggak di private, karena Reels itu akan mendetek juga. Ini akunnya private nih, gitu kan. Jadi nggak bisa di keren kayak 1.000, 2.000, 3.000, 15.000 gitu ya. Jadi
please akunnya pertama jangan di private kalau misalkan mau memaksimalkan Instagram Reels. Yang kedua, durasinya itu maksimal 15 detik gitu ya. Jadi khusus untuk Reels itu. Terus kontennya karena mirip TikTok, nah ini juga ada ya orang yang memang dia itu download TikTok di posting di Reels. Pernah lihat nggak? Nah, tetapi nggak naik karena Instagram itu akan menseleksi. Jadi kalau teman-teman mau download TikTok, diutamakan jangan ada yang namanya watermark TikToknya, gitu. Karena nanti Reels itu tidak akan naikkan konten tersebut. Nah, terus caranya gimana? Ya udah, berarti download TikToknya yang memang tidak ada watermarknya, baru teman-teman posting. Selanjutnya, kualitas konten ya. Jadi ukuran konten itu penting, makanya suka Mbak Nisa gitu ya. Ini tolong di-share yang bentuk dokumen, karena ukuran itu menjamin. Kadang gini, si Instagram itu akan otomatis, jadi ini kemarin saya share ya teman-teman dengan mentor yang memang keren di Instagram, gitu kan. Dia bilang, ya memang betul Mas Asep, kalau Instagram Reels itu akan maksimal ketika kualitas kontennya, bukan hanya dari isi konten ya, tetapi ukuran kontennya juga gitu ya. Kadang kan kalau misalkan konten Reels-nya yang memang burem itu nggak dilihat sama si apa namanya Instagram. Makanya nanti mungkin Reels di kita udah deh dalam bentuk dokumen saja gitu ya. Jadi biar teman-teman enak juga gitu kan ukurannya ya. Gunakan Instagram Reel pertama jaga di 15 detik, utamakan untuk menjaga durasi ya. Jadi lebih maksimal 15 detik, Mas, tapi kan kependekan ya Allah, orang baru ngeliat itu tuh penasaran, boleh maksimal 1 menit ya. Tetap juga kualitas konten yang dimaksud adalah quality konten. Jadi yang disebutkan itu walaupun hanya durasi 15 detik, tetapi Anda bisa memberikan value dalam video reel Anda. Terus gunakan caption, menyampaikan pesan value dalam durasi 15 detik memang sulit gitu ya. Jangan lupa untuk mengajak orang untuk membaca video di akhir. Terus ada lagi gunakan audio trending. Nah, ini juga penting. Audio trending ini salah satu yang bisa menaikkan konten Reels teman-teman, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman lagunya lagu yang kurang naik, gitu ya. Masing-masing artikel masuk 1 highlight ya Mas. Oh iya boleh, gitu kan. Mungkin Mbak Zahwa untuk di highlight nanti misalkan produk Al-Wahijab misalkan ya, itu 1 foto aja cukup misalkan, atau misalkan video gitu kan. Jadi per artikelnya 1 gitu kan, supaya orang lain itu ngelihat produknya yang di toko Mbak Zahwa ini apa aja sih gitu kan, ke sana mewakili aja. Jadi ya oke, jadi itu. Terus 8, bersosialisasi ke akun lain ya teman-teman. Dari sekarang udah mulai gerilya gitu kan. Silakan akun-akun yang follow teman-teman, interaksinya dimulai akun-akun yang teman-teman follow gitu kan. Niche juga kayak misalkan teman-teman mitra Al-Wahijab yang lain gitu kan, atau akun yang suka menggunakan hashtag yang Anda gunakan juga boleh. Jadi untuk mencari network gitu ya. Konsisten. Nah ini, kenapa Mas Asef sampai ngasih hadiah, ngasih giveaway segala bagi teman-teman yang memang konsisten untuk postingan? Ya, salah satunya ini. Konsisten is the key ya. Konsisten itu adalah kunci keberhasilan teman-teman dalam Instagram. Nah, kenapa? Karena ada yang posting hari ini, nanti posting lagi bulan Juli. Ada yang kayak itu, ada banyak gitu kan. Nah, jadi teman-teman ya memang satu yang mungkin sangat menjadi penyakit ya dalam bisnis online itu adalah konsistensi. Jadi ketika Lebaran ya, lagi rame, ya udah deh saya Lebaran aja aktifnya. Setelah Lebaran itu nggak aktif, banyak gitu yang kayak gitu. Nah, itu yang memang menjadi tantangan. Nah, konsisten itu bukan sekali gitu ya. Di sini maka di judulnya saya tulis konsisten gitu kan, untuk teman-teman bisa maksimal di Instagram. Jadi walaupun belum ada followers banyak ya nggak apa-apa gitu kan, pasti nanti juga akan banyak gitu kan seiring berjalannya waktu. Terus yang 11, rahasia untuk membuat konten setiap hari ya. Memang ada Mas rahasianya, ada dong. Saya akan share ke teman-teman gitu kan, biasanya yang dilakukan oleh para pemain Instagram profesional itu seperti apa sih gitu kan, yaitu konten batching, yaitu membuat konten yang banyak
sekaligus yang waktu bersamaan. Jadi teman-teman kalau misalkan di awal kan sudah disediakan ya, tinggal posting aja, nggak usah mikir. Ya tinggal niat saja nawaitu gitu kan. Nawaitu postingan gitu kan. Silahkan posting. Tapi kalau mungkin di brand lain yang mungkin teman-teman tidak disediakan fasilitas copywriting, konten, teman-teman harus mikir keras, udah mah ditarget, fee-nya sedikit gitu kan, nggak dikasih senjata lagi gitu kan, ada yang curhat kayak gitu kemarin gitu. Karena itu teman-teman harus memikir keras untuk buat konten dalam waktu sekaligus di waktu bersamaan. Jadi ketika teman-teman di waktu tersebut gitu kan sudah membuat, baru di next-nya teman-teman bisa menjadwalkan. Atau pakai Facebook Creator Studio ya, jadi dijadwalkan juga. Jadi teman-teman sudah otomatis tuh gitu. Ada yang mau belajar Facebook Creator Studio? Kalau mau nanti kita tutorial sekaligus bareng-bareng praktek deh. Gitu ya, kalau misalnya ada yang mau ya. Tapi kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa sih gitu kan. Itu kan buat teman-teman juga ya. Gitu. Nah, sekarang saatnya Anda belajar bagaimana cara mempromosikan produk Anda di Instagram maupun walaupun tidak banyak followers supaya cepat dapat cuan ya. Jadi tadi 11 poin yang saya berikan itu sangat mudah dan sangat gampang dipraktekkan. Yang susah adalah terakhir, konsisten, konsisten, konsisten tentunya ya. Oke, nah supaya bisa praktek Mas Asep gimana caranya? Oke, nah di sini saya akan memberikan challenge atau tantangan gitu ya. Sebentar, saya mau informasi dulu. Oke, sepertinya sudah direspon. Wih, alhamdulillah. Oke, tepat ya Allah, tadi saya tuh dicariin sama mitra distributor gitu kan, di Wapri nggak dibalas dan sebagainya. Sebetulnya saya memang lagi merenung sejenak karena kan saya harus memperjuangkan ya teman-teman. Tadi tuh saya nego ke tim produksi karena Masya Allah di tengah-tengah gitu ya, sebentar, ada salah satu distributor ya tadi tuh yang chat, Mas, emang suka kebiasaan deh kalau misalkan di akhir close PO tuh banyak banget tambahan, sampai ada yang 75 gitu kan, padahal sebelum-sebelumnya pada ngeluh gitu kan. Nah, akhirnya saya kan tadi langsung ya nego, dan biasa kalau Mas Asep nego kan pasti akan alot gitu. Tetapi alhamdulillah gitu kan teman-teman, untuk di POL Raya ini tadi saya sudah di ACC sama Mas Adit kebetulan. Jadi insya Allah kita akan perpanjang gitu kan untuk teman-teman yang saat ini mau diperpanjang. Coba saya belum jelaskan ini sampai tanggal berapa. Nah, kira-kira menurut teman-teman kira-kira perlu diperpanjang sampai tanggal berapa nih? Biar saya ngomong ke Mas Adit. Sebentar ya Adit, ini saya coba diskusi dulu sama mitra awal untuk tanggalnya. Oke, monggo silakan teman-teman tuliskan sampai mau jam tanggal berapa iklannya, biar saya negosiasikan ke Mas Adit. Sampai akhir bulan. Waduh, kalau sampai akhir bulan kelamaan, Mbak. Alhamdulillah sampai tanggal 24. Wah, banyak banget. Jangan kelamaan biar, iya benar jangan kelamaan ya Mbak. Kalau bisa 7 hari lagi. Oke, baik. Oke, teman-teman sekarang tanggal 10 ya. 10. Saya cek dulu tanggalnya teman-teman. 10. Kalau sampai tanggal 14, piye? Atau 14 hari Jumat cukup? Cukup nggak? Mbak Nabisa 14 Mas, sampai tanggal 15. 14 aja ya, 15 kadang biasanya suka ada tambahan juga. Mungkin kalau misalkan 15 kan Sabtu ya. Kalau misalkan kita sampai tanggal 15, di tanggal 16-nya kan nggak bisa tarik data karena Al-Hijab libur. Tuh, order ke pusatnya sampai Sabtu. Nah, iya, sampai tanggal 14 aja paling ya, teman-teman. Oh, cukup, siap. Baik, Mbak Vita. Jadi kita perpanjang, ini saya ketok dulu nih, karena tadi saya di demo ada 15 distributor. Mas, ini gimana saya di demo tim saya? Mas Kris juga mana Mas Kris? Gimana Mas ini tambahannya? Saya harus ngomong gimana? Oke, baik. Tadi saya langsung geril ya. Jadi pokoknya kalau udah ngomong ke Mas Asep pasti akan diperjuangkan. Dan tadi alhamdulillah setelah saya diskusi ke Mas Adit, alhamdulillah bisa diperpanjang. Dan ini sepakat ya, sampai tanggal 14 aja ya, cukup ya. Nggak boleh ada diperpanjang lagi, saya tidak akan perpanjang lagi. Sampai tanggal 14, jadi tanggal 15 tarik data gitu ya. 16 kita sudah launching produk terakhir Sarimbitnya Allah Hijab ya. Gitu. Oke, siap. Kita ketok palu dulu dengan ucapan bismillah, semoga orderan di tanggal 10 sampai 15 ini 2 kali sampai 5 kali lipat dari yang sebelumnya. Amin. Bismillah. Peng peng peng. Oke, nah selain itu karena sudah ketok palu boleh disampaikan ke tim, monggo silakan. Nah, gimana Mas Asep strateginya supaya keren ya?
Nah, sekarang saya mau jelaskan teman-teman kira-kira apa yang sudah Mas Asep persiapkan untuk teman-teman bisa memaksimalkan penjualan dalam waktu sekitar berapa ya? Sekitar 5 hari mungkin ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya coba kirimkan. Jadi ada satu konten. Jadi Mas Asep itu kemarin dapat ilham ya, gitu kan. Jadi saya tuh tiba-tiba kadang suka gerget, ini kontennya sudah curhat sama Mas Eko ya dari Mbak Nika. Jadi kemarin itu langsung. Hai semuanya, aku mau racunin kalian semua pakai gamis fenomenal dari awal. Oke, jadi kemarin itu kita sudah syuting ya. Biasanya syuting dengan model, tetapi kemarin itu karena memang ada request dari salah satu distributor kita dari Klaten, diskusi banyak, telepon, akhirnya kita langsung oke deh, kita memanfaatkan karyawan Al Hijab. Karena kan karyawan Al Hijab itu ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, masih muda-muda juga gitu. Kayaknya bisa deh kalau untuk dijadiin talent juga gitu. Akhirnya kita buat untuk teman-teman karyawan ini syuting gitu kan. Nah, jadi insya Allah konten-kontennya ada 2 jenis. Pertama konten katalog teman-teman. Jadi konten katalog ini yang memang saya share gitu ya, ada sekitar banyak banget 12.000 foto. Wow, Masya Allah, dengan pose yang berbeda ya. Jadi kemarin Mas Asep greget gitu kan, Mas Asep tuh tipenya itu maximizer ya, jadi memaksimalkan yang ada harus dimaksimalkan. Gimana caranya gitu ya? Akhirnya saya datang ke R&D, sambil hadisnya langsung saya pisahin dan alhamdulillah banyak konten harta karun yang teman-teman bisa gunakan ya. Salah satunya konten seperti ini contohnya. Semuanya, aku mau racunin kalian semua pakai gamis fenomenal dari Al Hijab. Ini tuh gamis, namanya gamis El Raya. Bahannya super nyaman banget dan ada detail embroidery di mansetnya. Bikin tambah manis buat yang pakai. Gak cuma itu aja, gamis El Raya ini juga punya banyak banget model jilbab yang bisa kamu pilih sesuka hati. Buat milikin gamis cantik dan mewah ini, bisa langsung cek Al Hijab. Oke, nah itu dia kontennya. Jadi ini kalau saya tanya teman-teman, ini kontennya untuk apa? Untuk Reels ya. Jadi bukan konten di feed ya. Bedakan. Cara bedanya adalah pertama ukurannya 16:9 gitu ya. 16:9 seperti ini. Kalau feed kan itu ya 1:1. Jadi please supaya teman-teman banyak jangkauannya, banyak yang beli dari sekarang, gunakan Instagram Reels gitu kan. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang namanya giveaway di El Raya. Jadi teman-teman kemarin Kang Firman puntenkan produk El Raya. Nah, kemarin itu saya benar-benar kaget gitu ya. Mas Asep itu kaget karena posisinya tiba-tiba dari tim produksi gitu ya. Ada sekitar 15 produk El Raya yang sudah ready gitu kan. Terus ini gimana gitu kan. Nah, ini saya coba cek kan. Nah, ini sudah ada di sini. Kelihatan nggak sih teman-teman? Nah, ini ada sekitar 15 produk gitu kan El Raya yang sudah ada dan sudah ready. Jadi nggak nunggu kayak giveaway yang sebelumnya gitu kan, nggak nunggu giveaway sebelumnya ya di Firdausa sama Janati kan teman-teman harus nunggu PO ya. Tapi kalau di El Raya ini teman-teman sudah bisa langsung mengirimkan alamatnya ya. Jadi pas nanti dikirimkan langsung saya kasih. Nah, di sini ada sekitar 15 kemarin yang diproduksi teman-teman gitu, dan memang posisinya 15 ini 10 kan untuk influencer ya gitu. Jadi teman-teman yang mau mengundang influencer juga boleh gitu kan, ada silahkan ke para mentor. Jadi saking kerennya Al Hijab memfasilitasi influencer juga ya. Nah, terus ini ada sekitar 3 gitu kan, daripada sayang gitu kan di sini, mending kita bagiin aja kali ke mitra. Nah, tapi setuju nggak nih kira-kira teman-teman? Kalau misalnya setuju, ini dijadikan giveaway untuk teman-teman. Ada 3 gamis. Warnanya yang best seller ini warna dark rose tone. Nah, yang kemarin Mas Kris habis kuotanya nih. Masya Allah, ini alhamdulillah sudah nyampe. Mau nih. Kalau pada mau saya akan jadikan nih lumayan, karena kan lumayan ya gitu kan, daripada nunggu itu dapat langsung dan bisa teman-teman dapatkan.
Oke, setuju Mas, setuju, mau. Wah, Masya Allah. Oke deh, kalau misalkan setuju, oke, saya akan berikan untuk gamis El Raya ini, karena masih ada waktu ya, tadi juga sekitar 5 hari ya, 5 hari untuk teman-teman, gitu kan, dibawa pulang. Ini harganya, oh iya, ini set ya, sebentar, saya cekkan. Ini set, iya betul, ini set himar ya, tapi saya cekkan ini himarnya yang serutnya atau bukan. Oh, oke. Nah, ini set ternyata teman-teman nih. Sudah ada setnya. Wah, luar biasa. Keren. Jadi ini tiga gamis daripada nganggur ya, gitu kan. Nunggu teman-teman Sarimbit yang lainnya, gitu kan. Mendingan kita kasih langsung aja giveaway untuk teman-teman Mitra Alwa Hijab ya. Nah, ada sekitar 3 gamis ya yang ada di situ, gitu ya, teman-teman, untuk teman-teman semuanya, gitu kan. Dan memang ini Mas Asep, gimana caranya supaya mendapatkan gamis ini, gitu ya. Satu caranya, postingan saja, gitu kan, praktekan yang tadi saya sampaikan di Instagram itu. Sama saya mau sebentar, saya mau sedikit sharing ya. Jadi kemarin itu ternyata ada mitra yang memang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa apa namanya, semangatnya, gitu. Jadi kemarin, sebentar saya share. Ternyata memang banyak ya di antara teman-teman yang belum punya. Salah satu mitra Alwa Hijab dari Lampung ya, Mbak Vita, gitu kan. Aku kayaknya pengen deh, semoga lah, walaupun misalkan belum punya toko benerannya gitu kan, offline-nya minimal ada nama toko gitu kan. Terus kemarin saya cek, coba dikirimkan nama anaknya gitu kan, karena kan pengennya 3 anaknya itu masuk ya, gitu kan, di dalam tokonya gitu kan, karena ikan Mas gitu kan, iri-irian gitu kan, akhirnya ya udah digabungkan lah ini dari 3 nama Fatania Gallery gitu kan. Nah teman-teman, ternyata banyak juga yang wah, setelah saya posting tadi pagi kalau nggak salah ya, Kang, aku boleh nggak gitu kan dibuatin, karena kan ini sebetulnya kalau teman-teman pakai jasanya itu bayar ya, berbayar sampai berapa gitu, daripada berbayar mau yang gratis apa enggak. Nah ini kalau misalkan mau, saya juga apa namanya, saya mau buatan ini Mbak Nuria, mau ya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ya bentuk ikhtiar kita ya teman-teman sebagai pebisnis ya, setidaknya kita juga ada yang namanya branding lah gitu kan. Nah ini Fatania Gallery itu salah satu subdistributor dari Lampung ya gitu kan. Nah di sini saya juga melihat tadi juga ada banyak yang wapri mau dibuatkan seperti ini. Aku juga mau Mas. Oke, nah ini karena memang banyak yang mau supaya teman-teman semangat postingnya, gitu kan. Jadi saya tambahkan, gitu kan. Selain dari mendapatkan 3 gamis, gitu ya, set lagi ya, teman-teman akan mendapatkan logo. Dan yang terakhir, teman-teman akan mendapatkan bergo, ya. Ada sekitar 5 lah bergo yang mau saya bagi untuk teman-teman. Nah, syaratnya gimana? Pertama, teman-teman tanggal 10 ya, 10 ini teman-teman silahkan cekkan katalog dan di-share apa yang di-share sama Mbak Minwa, gitu kan. Jadi di-share, nah nanti di jam 12 dan di jam 8 esok harinya, mentor akan konfirmasi yang sudah postingan sesuai dengan jadwal dan tanggal, itu akan diberikan hadiah untuk challenge ya. Jadi 3 set gamis El Raya gitu ya, gamis mam ya, gitu yang swing gitu kan, yang harganya luar biasa juga gitu kan tentunya. Tapi teman-teman bisa dapat gratis hanya dengan modal postingan. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan 5 bergo, dan yang ketiga, teman-teman khusus yang rajin postingan akan mendapatkan slot untuk jasa logo sebesar 100 orang ya. Jadi 100 orang ya, jadi ada sekitar berapa? 108 ya, gitu kan, 5 bergo sama 3 gamis set. Mas, yang dapat gamis set dapat logo juga nggak? Kalau mau boleh, gitu kan? Boleh. Terus kalau misalkan yang bergo dapat logo nggak? Boleh, gitu kan? Gitu. Jadi boleh. Pertama, teman-teman apa namanya? Silakan posting sesuai dengan jadwal. Mas, kebanyakan jadi bingung yang mana di-share. Bikin akun khusus Alwa Hijab, gitu ya. Tidak ada kata yang alasan dan sebagainya, gitu kan? Kalau Mas kan belum banyak followersnya. Yuk, lakukan yang tadi 11 poin itu. Kalau teman-teman konsisten, insya Allah banyak sekali followersnya, gitu kan ya.
Yang ketiga, teman-teman silahkan posting ya sesuai dengan jadwal dan tanggal. Udah itu aja, kayaknya nggak ada syarat-syarat harus tercapai minimal 1.500 speeches, nggak ya teman-teman. Jadi saya ini sebagai THR awal tahun, THR awal tahun untuk teman-teman Mitra Awal Hijab. Jadi disampaikan juga ke timnya, karena Mas Hadi kan satu-satunya tim editor kita hari ini lagi sakit teman-teman, jadi belum bisa masuk, sehingga kontennya besok mungkin ya untuk giveaway ini saya akan buatkan. Cuma ya itu tadi saya ulangi, ada 3 gamis set El Raya Mam, terus ada 5 bergo dan 100 untuk teman-teman yang mau dibuatkan logo. Jadi kalau lebih dari 100 itu enggak ya. Gitu. Jadi nanti saya akan bantu follow up terkait untuk konten hariannya ya. Gitu. Nah, terus yang sekarang gimana Mas? Saya kan baru tahu perpanjangannya sekarang. Nah, sekarang cekkan grup katalog. Terus dicekkan grup katalog tadi dari pagi saya jam 6 ya kalau nggak salah, jam 6 Mas Asep sudah bangun, sudah posting. Silakan kalau yang belum posting diposting ya. Nggak apa-apa kalau untuk hari ini nggak apa-apa ya. Posting semuanya ya. Sebagai syarat untuk teman-teman bisa mendapatkan tadi giveaway mitranya gitu ya. Maaf Mas, jadi diperpanjangnya tanggal 15. Jadi diperpanjangnya tanggal 14, Mbak merasa Mas ini gimana teman-teman gitu kan. Jadi nanti akan mengundang talent-talentnya Awal Hijab gitu kan, baik itu mentor apa namanya mitra ataupun kawan. Malam ya Mas, Zoom-nya jangan siang liburan. Betul, insya Allah malam Mbak. Jadi insya Allah malam nggak siang. Bukan sifatnya itu tidak praktikal ya atau praktek gitu ya. Tetapi kalau tutorial itu langsung praktek gitu ya. Contohnya kayak gimana Mas Asep nih? Jadi teman-teman kalau misalkan dapat materi ini itu harus ikut workshopnya ya. Tapi kalau di sini itu jelas, detail dan keren. Dari mungkin pertama introduction-nya, terus menentukan riset produk gitu kan, membuat iklan beda ya, bahkan mungkin setiap buatnya ada perubahan. Nah ini yang terbaru banget. Kemarin sih saya kasih ke teman-teman mitra yang rajin postingan gitu kan. Nah sekarang saya kasih untuk di giveaway ini. Jadi 108 mitra yang tadi insya Allah akan mendapatkan tutorial ini. Dan ini gratis ya. Kuisnya Mas, kuis apa? Mbak Yuni, Mbak kuis. Oke. Oke, jadi 108 ya teman-teman. Jadi nanti akan mendapatkan itu. Satu lagi tadi tuh saya lupa ya, mau ngasih hadiah apa ya ke teman-teman. Ini udah, Facebook Ads udah, terus Bergo udah, apalagi ya? Udah nih kayaknya. Udah ya? Kayaknya udah. Itu, soalnya tadi saya kebanyakan itu ya, apa namanya, bahasan, jadi mungkin itu, dan nanti insya Allah di hari Sabtu atau Minggu ya, Minggu kita ketemu lagi di grup, teman-teman, jadi jangan lupa maksimalkan waktu yang ada 5 hari ini gitu kan. Silahkan posting lagi, dicek lagi katalog dari pagi, ada yang belum tershare ke medsosnya silahkan. Kalau misalkan sudah tershare semuanya nanti sampaikan, Mas aku udah nge-share ini semuanya, Facebook Ads-nya ada, link FB Ads-nya Mas, ini link FB Ads-nya nanti Mbak gitu kan, akan diberikan setelah akhir masa challenge ini untuk postingan ya. Jadi boleh teman-teman menggugat gitu ya, menggugat Mang Asep. Mas Asep gitu kan, Mas aku ini udah posting sesuai dengan jadwal, aku minta FB Ads senilai 1 juta yang tadi Mas Asep sampaikan, boleh gitu kan, videonya saya kirimkan, tetapi nanti ya teman-teman setelah di challenge ini. Oke, terus konten-konten support gitu ya, bentuk foto, video gitu kan, insya Allah akan kami share gitu kan untuk membantu semua kebutuhan teman-teman mitra ya. Itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Monggo sebelum sampai 35 aja ya, 11.35 saya tampung pertanyaan teman-teman karena setelah ini saya mau ada persiapan konten lanjutan nih supaya teman-teman bisa maksimal ya.
Ada Mas, monggo silakan Mbak Diva. Ada yang mau ditanyakan teman-teman yang juga, silakan saya bantu support ya. Jadi setelah tanggal 14 ini dipastikan tidak akan ada lagi pertambahan ya teman-teman, karena memang secara konten Next Sarimbit juga sudah siap insya Allah. Jadi teman-teman, oke, Mbak Diva, spoiler Sarimbit terdahulunya. Oh, ini nanti hari Sabtu atau Minggu ya Mbak Div gitu kan. Jadi wah udah pengen tahu ya Sarimbit terakhirnya Allah Hijab. Wah, ditunggu ya teman-teman sebentar. Shalom, kemarin berapa kumulasi di sini nggak Mas? Kira-kira menurut Mbak Lia berlaku nggak? Kalau misalkan berlaku, monggo. Insya Allah berlaku ya Mbak. Jadi selama masa PO. Karena ini bukan batch ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau batch 2 memang nggak ada. Karena kan kalau batch itu agak gimana gitu. Tapi kalau perpanjangan ya itu masih satu frekuensi ya, sama artinya gitu kan, secara ready dan sama itu. Sudah cukup jelas, terima kasih Mas Asep. Sama-sama Mbak Novita, pengennya hihi. Oke. Jadi diakumulasikan nggak apa-apa Mbak Lia ya. Jadi monggo silahkan dimaksimalkan target-targetnya. Rewardnya juga kemarin ya, selain dapat LM, teman-teman juga bisa mendapatkan uang tunai sampai 100 juta, bisa umroh juga, monggo silahkan dimaksimalkan aja. Kurang apa lagi coba? Aduh, saking pusingnya saya udah penuh semuanya ya. Tetap semangat teman-teman sampai tanggal 14. Tunggu nanti di tanggal 15 sama 16 kita akan kembali lagi di Zoom untuk next artikel Sarimbit ya. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator Mas Firman. Mana Mas Firman? Mas Oji? Oke, langsung saja mungkin ke Mas Oji ya. Saya kembalikan. Teman-teman, terima kasih. Oke, Bapak semua, demikian materi yang disampaikan oleh Mas Asep ya pada pagi hari ini dan menjelang siang. Ini ganti moderator karena Mas Firman sedang ada keperluan. Jadi beritanya ada banyak sekali ya giveaway hadiah yang diberikan untuk mitra-mitra Alwa dan juga diperpanjang sampai tanggal 14 Januari 2022 ya. Bisa dimaksimalkan, Mbak masih bisa mengejar rewardnya, masih bisa mengejar reward untuk di Sarimbit El Raya ini. Oke, karena sudah selesai, insya Allah ini saya rekod ya sebenarnya dari tadi. Nanti kalau mungkin ada yang ketinggalan, insya Allah saya bisa share hasil rekodnya. Sekian dari saya, Mbak-mbak semuanya. Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi pada Zoom pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, saya Rizky Fauzi pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.